Ibu Nila atau Pak Brian, Pak Agama, sudah cukup. Mbak Erna, ini sebenarnya mungkin Pak Adrian nanti bisa support ya. Apakah kita bisa coba preview untuk kalau nanti sudah diterima apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Pak Adrian, bisa Pak? Oh, siap ya. Oke. Ya, jadi kalau tadi yang saya previewkan itu kan sampai ke tahap Bapak Ibu untuk bisa menunggu ke verifikasi seperti itu ya. Nah, setelah nanti terverifikasi dan sudah diterima, nah hal apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Mungkin Pak Adrian silahkan Pak. Iya. Untuk hal ini saya akan minta bantuan rekan saya, Ibu Novita, yang akan men-showcase terkait akun praktisi yang sudah berstatus diterima, di mana nanti Bapak Ibu praktisi bisa melihat perbedaan fitur yang ada di dalamnya. Bu Novita, boleh silakan di-share. Baik, terima kasih Pak Adrian, Pak Gama, Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya untuk showcase tampilan dari halaman praktisi. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, jadi ini adalah halaman praktisi. Jadi ketika login, sebentar saya ulangi dari proses login saja ya. Jadi ketika login, anggap akunnya sudah terverifikasi dan statusnya sudah verify. Nah, nanti di sini ada tandanya Bapak Ibu untuk praktisi. Nah, jadi untuk data-datanya semuanya sudah lengkap, baik data diri, pekerjaan, media sosial. Ini sudah lolos verifikasi dari tim kami, tim pusat seperti itu ya. Nah, jadi ketika nanti ada ajakan kolaborasi dari dosen, maka nanti ada di sini menunya permintaan kolaborasi. Nah, jadi nanti misalnya ini ada permintaan ajakan kolaborasi, ini seperti yang nomor 2 ya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti praktisinya bisa lihat nih, oh saya diajak di kelas robotika, dosennya siapa? Ini sebenarnya nama dosen ya Bapak Ibu, karena saya pakai dummy, jadi kita buat tester. Jadi anggap misalnya nama dosennya Novita, seperti itu. Jadi dari sisi praktisi juga melihat dan lama pertemuannya langsung terlihat nih. Jadi dari sisi praktisi apakah ini menyanggupi? Nah, kalau menyanggupi tinggal diklik terima. Nanti di sisi dosen akan ada notifikasi bahwa praktisi tersebut menerima atau menolak seperti itu. Namun walaupun menolak, misalnya di sini kan dosen sama praktisi sudah bisa berkomunikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kenapa si praktisinya menolak, misalnya dia pengennya 12 jam. Nah, jadi di sini Bapak Ibu jangan khawatir, walaupun misalnya sudah ditolak oleh praktisi, dosennya bisa submit ulang lagi ke orang yang sama. Itu tidak kita kunci secara sistem seperti itu Bapak Ibu. Jadi revisi lagi jamnya, terus bisa submit lagi, nanti praktisi yang sama bisa terima lagi, seperti itu. Nah, ini adalah kondisi menerima atau mengajak kolaborasi. Kemudian yang pertama di atas, ini adalah misalnya Bapak Ibu dosen tertarik terhadap praktisi ini, terus mau klik profilnya, kebetulan si praktisi menutup akses untuk kontaknya. Nah, jadi Bapak Ibu dosen bisa klik permintaan akses, nanti bisa dilihat kontaknya. Tetapi kalau ini statusnya, dari sisi praktisi misalnya ditolak, jadi nanti kelihatan ditolak seperti itu. Jadi sebagai praktisi juga nanti listnya di sini semua Bapak Ibu. Jadi sebagai praktisi dia tahu dia sudah menerima berapa. Nah, di sini kan dibatasin ya Bapak Ibu maksimal 36 jam. Jadi nanti ketika misalnya praktisi sudah klik terima, ketika dia mau terima lagi dan sudah melebihi 36 jam, dari sistem langsung tervalidasi. Waktu Anda sudah waktu Anda sudah mencukupi kuota seperti itu, atau sudah maksimal 36 jam seperti itu. Jadi tidak akan ada kemungkinan bahwa satu praktisi melebihi 36 jam seperti itu. Nah, ini untuk permintaan kolaborasi. Kalau untuk permintaan akses nanti di sini. Nah, nanti di sini terlihat semua. Jadi misalnya dari PT mana, terus dosennya siapa,
meminta akses kontak seperti itu untuk berkomunikasi, misalnya apakah bersedia berkolaborasi dengan kelas saya jam sekian gitu-gitu. Nah, jadi kalau nanti sudah diterima dia warna hijau seperti ini, kemudian kalau ditolak warnanya merah seperti ini. Nah, ini untuk dari sisi praktisi. Nah, terus untuk panduannya juga langsung bisa diklik di sini Bapak Ibu. Jadi ketika diklik panduan praktisi, nanti langsung muncul dokumennya atau panduan praktisi, bagaimana cara praktisi mulai dari login, terus meminta akses atau permintaan akses kolaborasi, kemudian terima tolak akses tadi, itu juga ada di sini. Terus proses apa-apa saja yang harus dilengkapi di profil praktisi, kualifikasinya seperti apa, di sini sudah lengkap semua ya Bapak Ibu. Jadi ketika login langsung ada menu tersebut disediakan seperti itu. Jadi di sini posisinya. Nah, mungkin dari sisi praktisi saya bisa jelaskan, boleh apakah ada pertanyaan atau ada tambahan dari Pak Adrian? Saya persilakan. Bu Novi, fitur cari mata kuliah aja Bu di showcase dulu. Oh, cari mata kuliah ya. Nah, kalau cari mata kuliah ini seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dosen itu sudah klik atau membuat mata kuliah, ketika mata kuliah sudah dikirim atau dipublish, baru terlihat di list ini. Jadi Bapak Ibu dosen nanti ketika bikin mata kuliah, simpan, kirim. Kalau hanya simpan, itu bentuknya draft, ini tidak muncul di sini. Nanti Bapak Ibu praktisi bisa pilih rumpun ilmu, misalnya fisika. Nah, di sini sudah terlihat misalnya perguruan tingginya juga bisa dipilih sih. Jadi nanti perguruan tinggi misalnya Malang, terus rumpun ilmunya apa, bisa nanti itu semua yang muncul. Atau langsung dari teksnya juga bisa. Misalnya cari mata kuliahnya, misalnya komputer, seperti itu. Nah, jadi nanti langsung muncul nih. Oh, ini ada nih untuk komputer. Jadi bisa klik saya tertarik. Ketika diklik saya tertarik, nanti di sisi dosennya, nah di sini tinggal ditulis alasan sesuai dengan bidang ilmu saya misalnya ya. Jadi nanti ketika diklik tertarik ini, otomatis ketika dosen cari praktisi, maka nama praktisi yang tertarik itu yang paling atas. Maksudnya itu jadi prioritas seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu praktisi sudah search mata kuliah yang relate atau yang sesuai dengan keahlian, diklik tertarik seperti itu, maka nanti nama Bapak Ibu yang tertarik adalah nama jadi prioritas untuk diundang kolaborasi di mata kuliah dan kelas tersebut, seperti itu. Untuk fitur ubah kata sandi juga sudah ada, nanti tinggal dimasukkan kata sandi lama atau baru, seperti itu. Nah, untuk butuh bantuan di dalam ini sedang kami perbaiki ya Bapak Ibu. Jadi untuk ini belum bisa, tapi kalau Bapak Ibu mau hubungi bantuan di halaman login juga ada nih. Jadi ketika klik hubungi bantuan, ini langsung masuk ke halaman pusat bantuan dan informasi kami. Di sini juga lengkap informasinya tentang bagaimana kualifikasi dosen, praktisi seperti apa yang lolos, ada semua di sini. Kalau Bapak Ibu menerima kendala, di sini bisa klik pusat bantuan. Nah, di sini isi nama lengkap, email, perihal kendala apa yang Bapak Ibu hadapi di platform, terus. Nah, kalau ini pilihnya genap 2023 ya Bapak Ibu. Kemudian, sebentar, posisinya sebagai apa, apakah itu praktisi, dosen, dan lain-lainnya. Kemudian nanti, Nah, kemudian nanti diklik kirim. Jadi nanti Bapak Ibu dapat nomor antrian tiket yang sudah Bapak Ibu laporkan, seperti itu. Mungkin demikian dari saya untuk sisi praktisi. Mohon izin mungkin kalau ada waktu sekitar 2-3 menit, Bu Novi boleh bantu untuk showcase yang untuk sisi dosen mencari praktisi. Ya, boleh Pak. Supaya bisa kelihatan dengan filter keahlian yang kira-kira keahlian-keahlian berhubungan dengan green skill atau lainnya seperti itu. Ya, baik. Makasih Pak Adrian. Nah, ini untuk dari sisi dosen ya Bapak Ibu. Jadi klik dosen, ini adalah dosen yang masih status draft.
Kalau status draft belum bisa membuat mata kuliah dan mencari praktisi. Nah, untuk dosen adalah pastikan juga statusnya verify ya Bapak Ibu. Jadi nanti dosen juga sama. Ketika dosen sudah membuat mata kuliah dan sudah membuat kelas, jadi nanti di sini ada data praktisi. Klik data praktisi, tambah praktisi. Ini nanti filternya langsung ke sini sih Bapak Ibu. Jadi redirect ke menu cari praktisi. Jadi ada dua cara. Bapak Ibu misalnya dosen dari kelasnya langsung cari praktisi bisa, atau dari menu praktisi. Nah, di sini adalah nama-nama praktisi yang memang tertarik, yang paling atas. Nah, terus misalnya ini kita mau lihat nih apakah misalnya kualifikasinya cocok dengan mata kuliah yang saya ajarkan, bisa klik detail profile. Nah, bisa klik semua, dia alamatnya di mana, pekerjaannya sebagai apa. Di sini jelas semua ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita mengajak kolaborasi, kita bisa lihat background check seperti itu. Jadi kita bisa lihat detail. Terus nanti tinggal klik ajak kolaborasi. Nah, ketika ajak kolaborasi, pilih mata kuliahnya, pilih kelasnya, terus klik kirim. Nah, ini saya tidak klik ya Bapak Ibu karena ini di menu di production. Nah, nanti kalau sudah ajak kolaborasi, nanti statusnya ada di sini. Jadi nanti statusnya kalau yang menunggu adalah ajak kolaborasi, terus kalau yang terima tolak juga ada. Seperti itu. Jadi untuk dari sisi dosen juga mencari praktisi, ini yang umum. Kalau yang praktisi yang tertarik, ini adalah praktisi yang tertarik di mata kuliah dosennya. Seperti itu. Untuk permintaan akses juga sama. Nih, jadi misalnya sudah diminta permintaan akses, nanti ada statusnya approve. Kalau misalnya ditolak, nanti ada di sini reject. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk dari dosen. Di dosen juga sudah ada menu panduan dosen. Sudah permintaan kolaborasi juga sudah ada kalau memang dari dosennya sudah klik ajak kolaborasi. Seperti itu sih. Mungkin ada yang bisa ditambahkan, Pak Adrian, atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Novi. Saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Ibu Novi dan juga Pak Adrian dan juga Bapak Ibu dan juga Bapak kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mengingat keterbatasan waktu Bapak Ibu. Jadi pertanyaan terakhir kami tutup yang ini untuk waktu yang resen, apakah diperbolehkan atau bagaimana dari Pak Kamer? Mungkin terakhir ya Pak ya, dari Pak Kamer ya. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Izin bertanya terkait ini, saya perkenalkan dari koordinator Universitas AKBP Nomensen. Kita telah menginput mata kuliah ini Bu. Kemudian di sana ada klik tambah. Kemudian kita dibawa ke nama kelas, kemudian partner dosen, kemudian jumlah praktisi yang dibutuhkan dan seterusnya. Sampai di tahap ini Bapak Ibu, kita nggak bisa lanjut ke proses berikut sehingga statusnya masih tetap draft. Saya rasa demikian, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan. Langsung menjawab ya Pak. Iya, silakan Ya, Pak Bu. Adrian. Ya, Pak Kamer, kalau memang ada kendala, coba dengan screenshot dilaporkan ke pusat bantuan. Tetapi saya boleh tanya Pak, itu mata kuliahnya sudah terpublikasi Pak? Saat ini mata kuliah sudah kita isi seperti CPL, kemudian RPS sudah kita upload, kemudian masih draft. Setelah mendengarkan penjelasan itu tadi, kita belum masuk ke status publis. Jadi kita coba tambah mata kuliah dan isi seterusnya, tetapi masih ini tampilannya masih. Namun perlu saya sampaikan, saya sebagai koordinator
yang ingin berperan menjadi dosen pengampu. Demikian Pak. Ya. Jadi Pak, kalau mau buat kelas, pastikan mata kuliahnya terpublikasi. Jadi terpublikasi dulu, baru bikin kelas. Kalau tadi Bapak saya lihat masih draft sehingga tidak bisa lanjut. Jadi pastikan mata kuliah terpublikasi. Terkait Bapak sebagai koordinator PT dan juga mau menjadi dosen pengampu tidak masalah Pak. Sebagai kor PT pun bisa langsung membuat kelas Pak, tidak ada masalah. Bisa langsung lanjut. Tapi pastikan mata kuliah terpublikasi dulu Pak, karena itu data masternya untuk membuat kelas. Seperti itu Pak. Oke Pak, berarti dengan kata lain di sini kita harus kirim begitu ya Pak? Betul Pak, betul. Ya. Tapi dia di sudut kanan ada tulisannya RPS belum memiliki RKK, begitu dia Pak. Gimana ya? RPS belum memiliki. Oke, nanti kalau ada kendala itu nanti ke pusat bantuan ya Pak, nanti kita lihat ya Pak. Tapi mestinya itu nggak ada kendala mestinya di situ. Baik Pak, terima kasih Pak. Memang beberapa teman sudah publish. Sudah membuat rencana pertemuan. Oh, itu di mana itu ya Pak? Di kelas atau di UPA? Oke, nanti coba dibaca dulu kembali panduannya Pak. Kalau kendala nanti kita bantu di pusat bantuan ya. Oke Pak, oke. Makasih ya Pak. Ya. Mungkin saya bantu tambahkan jawaban ya Pak Kamer ya. Jadi fitur kirim itu ada 2 Pak di sana. Ketika Bapak bikin mata kuliah, upload RPS dan segala macam, kirim itu artinya publish mata kuliah. Jadi belum kirim RKK ya Pak. Setelah ini baru klik kelas, itu membuat RKK, menambahkan praktisi. Ini juga harus praktisinya harus approve dulu Pak. Terus jamnya udah 12 jam, baru Bapak bisa kirim. Jadi tadi error yang itu, RKK harus dilakukan, berarti Bapak button kirim yang kedua, bukan yang pertama. Berarti yang pertama tidak ada masalah ya Pak. Seperti itu. Jadi pastikan bikin RKK, kita sebut RKK ya Pak. Jadi di dalam kelas itu nanti Bapak sudah membuat pertemuan, jumlah pertemuannya bebas, namun jumlah jamnya harus 12, terus sudah menambahkan praktisi, boleh 1, boleh 2, praktisinya ini sudah terima, baru Bapak bisa kirim. Kalau praktisinya belum terima, ini statusnya kan masih gantung ya Pak ya. Jadi nggak akan bisa klik kirim. Jadi itu bukan bugs atau error dari sistem kita, namun ada requirement yang Bapak belum penuhi, sehingga tidak bisa dikirim. Seperti itu Pak. Mungkin ini lebih bisa membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Novita. Pak. Ya baik, terima kasih Pak Kamer atas pertanyaannya dan tanggapan Ibu Novita dan Bapak Brian. Maaf Bapak Adrian, karena keterbatasan waktu, mungkin saya mohon maaf sekali lagi dari kami pihak penyelenggara jika ada kendala apapun bisa disampaikan lebih lanjut ke pusat bantuan praktisi mengajar. Dan juga kami ingatkan boleh juga bagi perguruan tinggi untuk bergabung di grup WhatsApp yang ada di. Demikian mungkin sesi hari ini, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Foto bersama sebentar mungkin. Foto bersama boleh Bapak Ibu, mohon aktifkan ini dulu untuk kameranya biar saya bantu screenshot dulu dari laman pertama. Oke, akan saya screenshot Bapak Ibu. Nomor 2. Baik, cukup Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesediaannya datang ke sana. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk atas waktunya kepada para narasumber kita yang luar biasa sekali dari tim Pengajar, Kemendikbud Republik Indonesia dan juga Bapak Linda dan juga Bapak Ibu yang telah berhadir baik dari perwakilan perguruan tinggi maupun para calon praktisi. Untuk itu saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas dan berakhir pekan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi, 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 Om. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih Mas Reinhard. Terima kasih. Mati sukses. Thank you. Selamat Bapak Izin. Ibu. Terima kasih untuk semuanya.